Silakan, Terima Bu. kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Hari ini 15 Agustus adalah pesta pengangkatan Bunda Maria ke surga. Jadi kita hari ini meneruskan renungan oleh Dr. Robert Stackpole mengenai Maria Ratu Surga yang Maha Pengasih. Hari ini kita masuk dalam kolom session yang keempat dan yang terakhir. Dalam seri menyebut Maria Bunda yang berbelas kasih. Maria adalah Bunda yang berbelas kasih. Karena dari surga ia terus datang menolong kita. Dengan perantaraan yang lembut bagi kita, ia memenuhi kebutuhan kita dan memelihara kehidupan Kristus di dalam diri kita dari sekarang hingga saat kematian. Peran Maria yang berkelanjutan sebagai bunda yang berbelas kasih sebenarnya telah dinubuatkan pada saat kabar sukacita. Ingatkah bagaimana malaikat Gabriel berjanji bahwa putra Maria akan memerintah selamanya sebagai Mesias? Malaikat itu berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari Lukas bab 1 ayat 32-33. Nah, jika putra Maria akan mewarisi kerajaan yang kekal, ini menyiratkan bahwa Maria secara harfiah akan menjadi ibu suri kerajaannya. Karena kita tahu bahwa pasti di Israel kuno, ibu seorang raja biasanya menerima gelar dan peran ibu suri. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh teolog Dr. Mark Mirabel, karena raja-raja Israel biasanya memiliki banyak istri, ibu raja dipilih menjadi ratu kerajaan karena hubungan kekeluargaannya yang unik dengan raja, Gabira atau wanita agung. Kerajaan membantu raja dalam memerintah kerajaan dalam jabatannya yang mulia sebagai ibu suri. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja bab 11 ayat 3, 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19, 1 Raja-Raja 16, 15 ayat 9 sampai 13, dan Yeremia bab 13 ayat 18 sampai 20. Jabatan dan wewenang ibu suri dalam hubungannya yang erat dengan raja menjadikannya pembela terkuat bagi raja, bagi rakyat kerajaannya. Tidak seorang pun memiliki kuasa syafaat yang lebih besar bagi raja daripada ibu suri, yang terkadang duduk di tata di sisi kanan raja. Bisa dibaca di 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19 dan 20. Ibu suri juga memiliki fungsi sebagai penasihat bagi raja dalam hal-hal kerajaan. Bisa dibaca di Amsal bab 31 ayat 89, 2 Tawarik bab 22 ayat 2 dan 4. Gambaran dan peran ibu suri dalam perjanjian lama, yaitu Bunda Agung sebagai pembela raja bagi rakyat kerajaan
secara profetik menggambarkan peran Ibu Suri dan Bunda Agung dalam Perjanjian Baru. Karena Maria dari Nazaretlah yang menjadi ratu dan bunda dalam kerajaan Allah sebagai Bunda Kristus, Raja segala bangsa. Pengantar dari Maria Quincy Press. Namun di kaki salib, Maria secara eksplisit menerima perannya sebagai bunda kerahiman kita yang kekal. Yesus berkata kepadanya dari salib, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian beralih kepada murid terkasihnya, Santo Yohanes, "Anakku, inilah ibumu." Bisa dibaca di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Menurut para bapak gereja kuno, semua umat Kristiani dilambangkan dalam diri murid terkasih ini yang berdiri di bawah salib. Dan kepada siapa Yesus berkata, "Lihatlah ibumu." Dengan demikian, Maria tidak hanya diberikan untuk menjadi ibunda Santo Yohanes, tetapi juga ibu kita, ibunda dari semua murid Kristus yang setia. Apa artinya ini bagi kita jika bukan berarti terutama bahwa ia dimaksudkan untuk menjadi bunda kita di surga yang senantiasa datang menolong kita dengan perantaraan kasih-Nya bagi kita. Jika ia bersedia menjadi perantara bagi kita dan berdoa bagi kita dan membuka pintu bagi semua rahmat yang ingin dicurahkan Kristus kepada kita, maka ia sungguh-sungguh bunda kerahiman kita. Karena semua rahmat Allah adalah tindakan kerahiman ilahinya kepada makhluk yang lemah dan berdosa seperti kita semua. Singkatnya, melalui perantaraan keibuannya dan belas kasihnya bagi kita, Maria membuka pintu air bagi semua kasih penuh belas kasihan yang ingin dicurahkan Allah kepada dunia. Konsili Vatikan II merangkum peran Maria, Bunda Kerahiman, yang ditulis oleh Bapak Konsili dalam dokumen konsili berjudul Lumen Gentium nomor 62. Keibuan Maria dalam tata rahmat berlangsung tanpa henti sejak persetujuan yang diberikannya dengan setia pada saat kabar sukacita, dan yang dipertahankannya tanpa ragu di bawah salib hingga kepenuhan kekal semua umat pilihan. Sesungguhnya setelah diangkat ke surga, ia tidak mengesampingkan tugas keselamatan ini, tetapi melalui perantaraannya yang berlimpah, ia terus memperolehkan bagi kita rahmat keselamatan abadi. Dengan kasih keibuannya, ia memelihara saudara-saudara putranya yang masih mengembara di bumi, dikelilingi oleh bahaya dan kesulitan, hingga mereka dituntun ke rumah mereka yang terberkati. Sekarang mari kita beralih dari tataran teologis dan membawa seluruh diskusi ini ke bumi. Apa yang kita pikirkan ketika kita memikirkan seorang ibu? Seorang ibu adalah seseorang yang merawat kita dengan penuh kasih sayang, seseorang yang dapat kita andalkan setiap kali kita terluka atau sedih, seseorang yang di dalam dirinya kita selalu dapat menemukan pengertian dan belas kasih. Seorang ibu selalu siap menghibur kita, memenuhi kebutuhan kita, membantu kita dan terus maju, dan bahkan membantu kita bertumbuh dewasa.
Jika Maria tidak bernoda adalah bunda kita yang penuh belas kasih, maka ia pastilah seorang ibu yang memahami segala duka cita kita, karena hidupnya sendiri penuh dengan duka cita. Di dalam manual pembinaan Sinaikel pertama dari para rasul Ekaristi Kraiman Ilahi, memberitahu kita kehidupan Maria penuh dengan kontradiksi. Ia mengandung putra Allah dalam rahimnya dan mengalami banyak sukacita, tetapi juga banyak duka cita. Merenungkan duka citanya, kita mengingat nubuat Simeon dalam Lukas bab 2 ayat 34-35, pelarian ke Mesir Matius bab 2 ayat 13-14, hilangnya Yesus di bait Allah Lukas bab 2 ayat 43-45, pertemuan Yesus dan Maria di jalan salib penyalipannya Yohanes bab 19 25-27, penurunan tubuh Yesus dari salib dan penguburan Yesus. Setiap peristiwa ini pasti telah menusuk hatinya sebagai pedang tajam dan menimbulkan rasa sakit yang hanya dapat dipahami oleh seorang ibu yang penuh kasih. Ketika berbicara kepada Santa Faustina tentang penderitaan dan kerendahan hati, Bunda Maria berkata kepadanya, "Ketahuilah putriku, bahwa meskipun aku telah diangkat ke martabat Bunda Allah, 7 pedang rasa sakit telah menusuk hatiku." Dari bacaan harian Santa Faustina nomor 786. Pada kesempatan lain, Bunda Maria berkata kepadanya, "Aku tahu betapa besar penderitaanmu, tetapi jangan takut. Aku turut merasakan penderitaanmu, dan aku akan selalu merasakannya." Dalam bacaan harian nomor 25. Maka Maria penuh rahmat adalah bunda yang memahami suka, cita, duka, cita, dan kebutuhan sejati kita lebih dari siapapun. Santa Maria Faustina memahami semua ini dengan sangat baik. Itulah sebabnya ia menaruh kepercayaan penuhnya kepada Maria sejak awal. Kepercayaan seperti anak kecil yang tak terbatas. Menjelang akhir hayat Faustina, Maria kembali mendorongnya untuk menaruh kepercayaan penuh bak seorang anak kepada dirinya dengan berkata kepadanya dalam bacaan harian 1414, "Putriku, atas perintah Tuhan, aku akan menjadi ibumu secara khusus dan eksklusif. Tetapi aku juga menginginkanmu secara khusus menjadi anakku." Baik di saat duka maupun suka, Santa Maria adalah sosok yang selalu dituju Santa Faustina berulang kali untuk membantunya hidup dalam persatuan erat dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bunda Allah sering menampakkan diri kepada Santa Faustina atau berbicara kepadanya tepat sebelum komuni kudus, seolah-olah tugas khusus Maria adalah mempersiapkan Faustina untuk menerima Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bisa dibaca dalam bacaan harian 448, 597, 608, 846, 1414. Sebagaimana ia tulis dalam bacaan harian 840, "Aku menghabiskan waktu ini bersama Bunda Allah dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang hikmat. Bunda Allah sedang mengajarku tentang kehidupan batin bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus." Sekali lagi, inilah tepatnya yang seharusnya kita harapkan. Yesus berkata kepada kita dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi pada setiap komuni kudus, Yesus berdiri di muka pintu hati kita dan mengetok. Tetapi dia tidak akan memaksa masuk seperti yang dia katakan. Dia menunggu kita untuk membuka pintu dan membiarkan dia masuk atas kehendak bebas kita sendiri.
Kita mungkin berpikir, tentu saja aku akan membiarkan dia masuk. Aku akan menyambutnya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku setiap hari dalam hidupku dan pada setiap komuni kudus. Namun sayangnya tidak semudah itu. Pintu hati kita berat karena kesombongan. Engselnya berkarat karena keraguan kita. Grindernya terbelenggu oleh ketakutan kita. Tidaklah mudah untuk membuka pintu seperti itu lebar-lebar, bahkan jika kita ingin melakukannya. Dan itulah alasan lain mengapa kita sangat membutuhkan Maria, Bunda Kerahiman kita. Ia selalu siap membantu kita dengan doa-doanya untuk membuka pintu hati kita bagi putranya. Lebih lanjut dalam menjalankan peranan itu, Bunda Surgawi, kita tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Perannya bukanlah untuk mengurusi utang moral kita, melainkan untuk menerapkan kasih Maha Rahim putranya kepada jiwa-jiwa kita yang terluka. Jadi sebagai penutup rangkaian 4 bagian yang telah kita lalui selama 4 hari ini, mari kita tinjau 4 cara yang tepat bagi Maria untuk disebut Bunda Kerahiman. Pertama-tama kita telah mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Kerahiman karena melalui dikandung tanpa noda Allah menjadikannya maha karya kerahimannya yang tercipta di dunia. Kedua, kita dapat memanggilnya Bunda Kerahiman karena ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Juru Selamat kita yang penuh kerahiman, kerahiman yang berinkarnasi. Ia sungguh-sungguh melahirkan kerahiman ilahi di dunia kita. Ketiga, kita dapat menyebutnya Bunda Kerahiman karena ia menunjukkan kepada kita cara hidup sebagai murid sejati Yesus Kristus. Dengan menjalankan 10 kebajikan Injilnya yang memberikan teladan cemerlang bagi kita tentang pemuridan Kristen sejati, dan ini merupakan karya kerahiman yang luar biasa yang ia lakukan bagi kita semua. Itu sudah kita sebutkan kemarin ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita sampaikan bahwa Maria adalah Bunda Kerahiman kita karena dari surga ia terus datang menolong kita dengan doa-doa syafaatnya, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani, dari sekarang hingga saat kematian kita. Pada akhirnya, keibuan Maria yang penuh kerahiman adalah salah satu topik meditasi yang tidak akan pernah habis hingga kita bertemu dengannya suatu hari nanti di surga. Kita tidak akan pernah tahu semua cara Maria telah dan akan selalu menjadi Bunda Kerahiman kita. Mari kita tutup bersama dengan doa dari Santa Faustina nomor 79. Ya Maria, Bundaku dan Bundaku, kupersembahkan kepadamu jiwaku, tubuhku, hidup dan matiku, dan segala yang akan mengikutinya. Kuserahkan segalanya ke dalam tanganmu. Amin.